Saat ini lebih dulu kami akan bacakan suara gembala bagi setiap jemaat yang diberkati Jemaat Tiberias SCBD di sesi ketiga pada siang hari ini. Suara gembala sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Darniati Pariaji dan keluarga mengucapkan selamat Hari Paskah, kuasa kebangkitan Yesus yang penuh dengan kemenangan bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Poin yang pertama, Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan Paskah-Mu, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit untuk memberikan kami hidup yang penuh dengan pengharapan, hidup kekal di surga. Engkau berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar jalan kebangkitan dan kehidupan yang abadi, tetapi Tuhan Yesus juga membuktikan adanya kebangkitan di balik kematian. Tuhan Yesus mengajar jalan menuju kebangkitan dan pengangkatan ditemukan dalam sakramen perjamuan kudus. Yohanes 6 ayat 51 sampai 56. Perjamuan kudus merupakan suatu alat misteri ilahi yang membawa manusia kepada kebangkitan. Yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus yang penuh dengan kemenangan. Poin yang pertama, kebangkitan Yesus menghasilkan pengenalan akan Yesus dengan tepat dan benar. Markus 16 ayat 1 sampai ayat yang keempat, serta 1 Korintus 15 ayat 17 sampai ayat yang ke-20 mengajarkan, jika kita belum memiliki pengenalan yang tepat dan benar akan Tuhan Yesus, maka kita akan melihat segala kejadian tidak mengenakan. Masalah, pergumulan, tantangan menjadi suatu jalan buntu, padahal kebangkitan Yesus membuat kita dari hidup yang tidak berpengharapan menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan, dari keputusasaan menjadi memiliki masa depan. Yang kedua, kebangkitan Yesus menghasilkan kita positif dalam menghadapi masa depan kita. 2 Timotius 1 ayat 12 bagian B serta Filipi 3 ayat 7 sampai 8 dan Filipi 3 ayat 10 sampai yang ke-11. Jika kita sudah menerima dan mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, maka Dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya. Percayalah, masa depan kita terjamin di dalam Tuhan Yesus. Itu sebabnya sudah seharusnya kita harus penuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Kita tidak memilih jalan kita sendiri karena kita menyadari tanpa tuntunan Tuhan kita tidak bisa berjalan sendiri, kita bisa salah jalan. Yang ketiga, kebangkitan Yesus menghasilkan visi dan misi kehidupan kita. Terambil dalam Markus 16 ayat 5 sampai dengan 8, bahwa visi dan misi hidup kita, orang percaya, haruslah percaya penuh kepada Tuhan, rela bayar harga, setia untuk memberitakan kabar keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan mati di atas kayu salib, dikuburkan dan dibangkitkan dari antara orang mati. Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat dunia. Dia Tuhan yang hidup dan Tuhan yang benar. Dia setia, Dia mengasihi kita, Dia senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 18 sampai dengan ke-20. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Tuhan, hidup dalam kekudusan-Mu, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama kami, Tuhan. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga-Mu. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai firman Tuhan dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian yang kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus yang selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau hidup kami sepenuh-penuhnya dalam Tuhan, maka terjadilah doa yang Tuhan ajarkan, yaitu hidup kami diberkati di bumi seperti di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama.